Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di pembelajaran fisika. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai materi lanjutan daripada apa yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Jadi kalau di pertemuan kemarin kita berdiskusi mengenai gelombang berjalan, hari ini kita akan diskusikan materi yang berhubungan dengan gelombang stasioner. Jadi gelombang stasioner adalah suatu konsep yang sangat gampang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa Bapak katakan konsep yang sangat aplikatif. Misalkan yang pertama, ketika misalkan kamu yang suka bermain alat musik melodis, baik itu misalkan piano, seruling dan lain sebagainya, itu adalah konsep daripada gelombang stasioner. Kemudian ketika tali yang kita hentakkan sehingga terbentuk superposisi gelombang, maka akan dihasilkan yang namanya gelombang stasioner. Jadi kali ini kita akan lebih fokus berdiskusi mengenai gelombang stasioner pada tali. Gelombang stasioner pada tali. Kalau gelombang stasioner merupakan akibat dari adanya superposisi gelombang, maka kalau pada tali gelombang stasioner akan kita kategorikan menjadi dua, yakni gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, karena perbedaan simpangan tentunya ketika ujung daripada tali itu terikat dan ujung talinya bebas bergerak. Arti bebas bergerak bukan berarti tidak berujung. Nah, sekarang persamaan untuk ujung terikat itu Y akan sama dengan 2A sin Kx cos omega t, di mana 2A sin Kx ini menjadi amplitudo daripada gelombang stasioner tersebut. Kemudian kalau di ujung bebas, ujungnya seperti ini, persamaan simpangannya akan menjadi 2A cos Kx sin omega t, di mana amplitudo daripada gelombang superposisi tersebut adalah 2A cos Kx. Sekarang, akibat berubahnya amplitudo pada gelombang stasioner, maka akan dihasilkan yang namanya simpul dan perut. Apa itu simpul dan apa itu perut, serta bagaimana cara menentukan letak simpul dan perut, itu akan kita diskusikan di Zoom class. Tapi yang jelas adalah bahwa simpul itu ketika amplitudonya sama dengan 0, sedangkan perut itu pada saat amplitudo gelombang stasioner itu maksimum atau berada di simpangan maksimumnya. Sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana berhubungan dengan gelombang stasioner, lebih tepatnya pada ujung terikat. Dan sering disebut bahwa percobaan ini adalah percobaan Melde. Sekarang Bapak mau tunjukkan letak simpul atau apa itu simpul, bagaimana simpul dan perut pada gelombang itu. Nah, percobaan kali ini kita mau menentukan atau melihat simpul dan perut pada gelombang di ujung terikat. Jadi ya alat-alatnya sederhana, ada vibrator sebagai penggetar, kemudian di sini ada kita kasih katrol, kemudian ada tali ya, tali nilon. Satu lagi yang tak lupa kalah penting ini, kita kasih beban atau objek bermassa di ujung ini. Nah, sekarang ada juga generator ya, generator. Kemudian kita akan coba demonstrasikan proses terbentuknya simpul atau perut pada gelombang di ujung terikat. Jadi ini contoh gelombang stasioner di ujung terikat. Kemudian ketika kita melihat simpul dan perut, nanti akan ada kaitannya dengan panjang gelombang yang akan berhubungan dengan cepat rambat gelombang di ujung atau di gelombang stasioner ujung terikat. Jadi percobaan ini juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk menentukan laju rambat gelombang. Jadi percobaan ini sering disebut sebagai percobaan Melde. Kemudian hari ini kita hanya sebatas mengenali simpul dan perut pada gelombang di ujung terikat. Kalau untuk menentukan laju cepat rambat gelombang serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi laju cepat rambat gelombang di gelombang stasioner, itu akan kita percobakan di next video. Jadi yang pertama kita akan lakukan percobaan ketika kita hidupkan misalkan, maka vibrator akan bekerja sehingga akan ada dihasilkan yang namanya gelombang stasioner. Nah, sekarang perhatikan, ketika vibratornya mulai bekerja, maka akan terbentuk yang namanya gelombang stasioner. Gelombang stasioner, jadi akan ada yang namanya simpul dan perut, atau akan ada yang namanya node dan antinode. Simpul itu adalah ketika amplitudonya sama dengan 0, dan perut itu ketika amplitudonya sama dengan maksimum. Jadi ya kalau berdasarkan percobaan ini,
Ini terdapat 4 simpul dan 3 perut. 4 simpul dan 3 perut. Dengan kata lain, kita tahu panjang gelombangnya ini akan sama dengan 3/2 lambda atau 1,5 lambda. Jadi ya prinsip kerjanya sederhana ini. Ada generator, vibrator, kemudian tali dan beban bermassa yang kita hubungkan dengan katrol, sehingga dihasilkan yang namanya gelombang stasioner. Oke. Nah, kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi panjang gelombang serta cepat lambat gelombang yang terbentuk pada gelombang stasioner di tali, itu nanti akan selanjutnya kita selidiki di percobaan Melde. Artinya apakah variasi massa berpengaruh terhadap cepat lambat daripada gelombang stasioner atau panjang gelombang stasioner tersebut. Jadi gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah. Contohnya seperti pada percobaan berikut ini.